Ayah yang baik. Di ruang tamu, Jia Hien masih kesal. Wajahnya terlihat menahan amarah mengingat ucapan Li Yuan. Jika tidak mengingat hubungan ayahnya maka ia akan menghajar Li Yuan. Dasar anak kampung. Gumamnya kesal. Di sekte Laohu banyak yang mengejar dan memujanya, tidak pernah ada yang menentangnya. Tak beberapa lama kemudian ayahnya yang ditemani Li Dan datang. Dengan wajah santai Jiafu menyapa putrinya yang nampak termenung. Nak, bagaimana, apakah kamu sudah bertemu dan berbicara dengan Li Yuan? Tanya ayahnya dengan lembut. Sementara Li Dan mendengarkan dengan seksama. Lupakan saja, aku tidak mau membahasnya lagi. Di antara kami tidak ada kecocokan, jawab Jia Hien dengan nada ketus. Mendengar jawaban putrinya Jiafu tertegun, ia tidak mengira akan terjadi seperti ini. Bagaimana aku bisa menerima seorang pria lemah seperti dia, hal itu hanya akan menghambat kultivasiku di masa depan. Sambung Jia Hien. Li Dan mendengarkan sambil tersenyum datar, namun ia tidak marah. Sementara Jiafu sikapnya menjadi rumit, ia tidak enak dengan sahabatnya. Li Dan, tolong maafkan ucapan putriku yang tidak sopan, ucapnya tulus. Sudahlah tak apa, kita sebagai orang tua tidak semestinya memaksa anak-anak, balas Li Dan memberi pengertian. Secara formal anak-anak mereka belum terikat pertunangan, hanya kesepakatan lisan di waktu itu. Setelah mengobrol cukup lama, Jiafu dan putrinya pamit untuk menuju penginapan. Sebelum pamit Jiafu berkata, tolong sampaikan salamku kepada Nak Li Yuan. Kelak jika ada waktu dirinya boleh menemuiku di sekte. Baiklah, pasti akan aku sampaikan, jawab Li Dan dengan hangat. Sementara di sisi lainnya, Jia Hien hanya senyum mencibir. Selama seleksi murid, Jiafu dan putrinya menginap di sebuah penginapan kota Huanxi. Sampai dengan hari ini, panitia seleksi murid sekte Laohu sudah mendapatkan lebih dari 500 orang pendaftar. Mereka dinyatakan lolos penyaringan tahap pertama yaitu tingkat kultivasi. Sekte Laohu menerapkan batas minimum berada pada pondasi Qi. Rencananya pendaftaran akan dibuka untuk 5 hari ke depan. Peserta yang lolos seleksi pertama akan dibawa menuju sekte Laohu. Mereka akan diseleksi kembali bakat dan kemampuan bertarungnya. Aula Klan Li. Patriark Li Chuan tengah gusar memikirkan tentang putranya. Li Ming yang masih berada di tahap pemurnian Qi tingkat 9 belum bisa ikut mendaftar. Patriark Li Chuan diam-diam memanfaatkan statusnya untuk menggunakan harta keluarga. Saat ini, putranya sedang melakukan kultivasi tertutup menyerap batu energi. Semenjak mengambil alih kekuasaan klan cabang di desa Bambu Kuning, Li Chuan secara pribadi memisahkan batu energi. Ia ingin mendobrak kultivasi putranya agar bisa menjadi kuat. Saat ini di aula klan Li telah hadir para tetua, mereka membicarakan tentang seleksi murid sekte Laohu. Mereka berencana mengubah haluan klan Li untuk ikut membidangi keluarga Beladiri. Klan Li merupakan keluarga bangsawan yang sudah mengakar selama ribuan tahun. Mereka memiliki populasi yang tersebar di beberapa kota, membentuk klan utama dan klan cabang. Namun sangat disayangkan jika klan Li tidak memiliki ahli bela diri, dunia yang damai tetap membutuhkan kultivator untuk menjaganya. Namun orang-orang klan Li lupa, jika sifat serakah tidak akan pernah sirna. Perebutan sumber daya akan selalu terjadi menumpahkan darah dan air mata. Saat ini klan Li memang sedang bersinggungan dengan keluarga kuat lainnya, klan Liu. Setelah beberapa dekade belakangan muncul klan Liu yang terus berkembang. Mulanya mereka adalah keluarga yang mengembangkan seni bela diri, namun kompetisi untuk mendapatkan sumber daya membuat mereka merambah ke bisnis. Kemajuan klan Liu dibarengi dengan merosotnya pengaruh klan Li. Generasi muda klan Li jarang tertarik dengan dunia bela diri, mereka hanya fokus mengembangkan bisnis keluarga. Lambat laun keadaan ini dimanfaatkan oleh klan Liu. Mereka bermula dari keluarga kecil lalu dengan cepat berkembang setelah menguasai bela diri warisan keluarga Liu. Klan Liu beberapa kali bergesekan dengan klan Li dalam berkompetisi memperebutkan sumber daya. Atas pencapaian klan Liu,
tidak ada yang mengetahui jika perkembangan klan Liu ditopang oleh organisasi Gagak Darah. Dalam aksinya organisasi Gagak Darah tidak segan-segan menghabisi lawannya, seperti apa yang menimpa Li Yuan belakangan ini. Patriark klan Li menyadari tentang hal ini, meski terlambat ia akan berusaha memperbaikinya. Setelah upayanya gagal untuk menyogok di Aken Sekte Laohu, besok ia akan mengumpulkan semua bakat terbaik dari para pemuda klan Li. Li Chuan akhirnya membuka kesempatan talenta berbakat klan Li untuk bergabung. Dengan cepat pengumuman seleksi pemuda klan Li untuk memasuki Sekte Laohu diumumkan. Saat makan malam, Li Yuan, Li Peiyu beserta kedua orang tuanya tengah berkumpul di meja makan. Beberapa hari ini toko herbal yang dikelola keluarga Li Yuan sudah resmi dibuka. Dengan pengalaman dan koneksinya, Li Dan tidak mengalami kesulitan untuk beradaptasi. Beberapa temannya bahkan memesan bahan herbal dalam jumlah yang cukup besar. Kebetulan besok adalah jadwal perdana Li Qing mengirim herbal ke tokonya. Li Qing yang sekaligus ayah Li Tong mampu memobilisasi bahan-bahan herbal berkualitas dari Gunung Guntur. Saat ini Li Dan kepikiran dengan putranya, ia sedikit sedih memandang Li Yuan. Sebagai seorang ayah, ia tetap merasa bersedih dengan ucapan putri dari sahabatnya. Yuaner, usiamu sudah menginjak 16 tahun, apakah kamu ada rencana untuk mengembangkan bakat bela dirimu? Tanya ayahnya sambil menatap Li Yuan dengan lembut. Menurutnya sudah waktunya bagi Li Yuan untuk mengikuti pelatihan. Fisiknya yang bagus harus ditunjang dengan teknik bela diri. Li Yuan meletakkan sendok makannya, dengan tenang ia berkata, "Ayah, dalam waktu dekat aku dan Li Tong berencana akan memasuki Sekte Laohu." "Apa? Sekte Laohu?" Tanya Li Dan yang hampir tersedak mendengar jawaban dari putranya. Ia masih menikmati makanan, lalu ekspresinya mulai serius. "Ayah tidak salah dengar kok, seminggu lagi aku akan berangkat dan memulai pelatihan," jawab Li Yuan. Ia lalu mengeluarkan sebuah lencana emas dan memberikannya kepada ayahnya. Li Dan memandang dengan bingung, sebagai orang yang pernah belajar di Sekte Laohu dirinya sangat kenal dengan lencana emas tersebut. Tangannya sedikit gemetar, raut wajahnya berubah menjadi binar bahagia. "Dari mana kamu mendapatkan lencana ini?" tanya Li Dan. "Beberapa waktu yang lalu aku bertemu dengan kakek Baozi, ia memberikannya setelah aku mendapatkan petunjuk kultivasi darinya." 1. Kemudian Li Yuan melepaskan aura kultivasinya yang berada pada tingkat pondasi Qi. Sebelumnya ia menyembunyikan tingkatan kultivasinya yang ia pelajari dari kitab kematian. Teknik pengekang jiwa dapat dimodifikasi menjadi teknik olah tubuh yang berguna untuk menyembunyikan tenaga dalam. Melihat tingkat kultivasi putranya, Li Dan diam membeku. Rasa senang dan bingung bercampur menjadi satu. Ada rasa ketidakpercayaan, namun ia kembali tersadarkan. Haha, mulutnya terbuka lebar tidak bisa menahan kegembiraan. "Putraku, kamu memiliki keberuntungan yang luar biasa. Langit sungguh memberkatimu." "Aku sangat senang," ucapnya sambil menepuk pundak Li Yuan. Perlindungan Mo Chao. Sebelum tidur Li Yuan memeriksa cincin penyimpanan yang diberikan Mo Chao tadi pagi. Mata Li Yuan sangat kaget melihat isi di dalamnya. Terdapat tumpukan batu energi kelas rendah dan kelas menengah, ada juga kelas atas namun jumlahnya tidak banyak. Li Yuan berpikir sebagai seorang tetua di organisasi Gagak Darah, Mo Chao sangat kaya. Namun Li Yuan sedikit sedih, mengingat organisasi Gagak Darah adalah sebuah kelompok kejahatan, jadi bisa saja tumpukan batu energi yang berada di depannya berasal dari tindak kejahatan. Li Yuan menarik napas panjang, menghembuskannya dengan cepat. Mengingat Mo Chao, ia segera teringat dengan keselamatan keluarganya. Mungkin kemarin keluarganya bisa selamat karena adanya tetua Jia Fu yang sedang berkunjung. Organisasi Gagak Darah tentu tidak akan bertindak konyol. Mereka tidak akan berani menyinggung Sekte Laohu. Li Yuan, sedikit gelisah lalu ia keluar dari kamarnya untuk menuju halaman belakang. Sebelum berangkat ke Sekte Laohu ia ingin memastikan keluarga aman. Malam ini cukup tenang,
ia tidak merasakan adanya gangguan keamanan. Ia mencoba memperluas jangkauan persepsi spiritualnya beberapa kali. Dalam beberapa kali usaha ia tidak melakukannya dengan sia-sia. Li Yuan berhasil meningkatkan kemampuan mentalnya. Di tengah malam dengan udara yang dingin, tubuhnya berkeringat, napasnya terengah-engah. Usaha meningkatkan kemampuannya telah menghabiskan energi Qi yang sangat besar. Dalam beberapa jam Qi-nya terserap banyak, ia seperti baru saja menghadapi pertarungan yang besar. Li Yuan duduk bersila, mengeluarkan batu energi tingkat tinggi untuk diserapnya. Ada 5 buah batu energi yang ia letakkan di depannya. Ia menggenggam salah satunya, mengepalnya dengan erat. Ini pertama kali dirinya menyerap batu energi untuk meningkatkan kekuatan. Ia ingin mencoba apakah metode ini dapat bekerja pada tubuhnya. Perlahan energi Qi murni meleleh dari batu energi di tangannya. Perlahan energi Qi menyebar dengan cepat ke seluruh anggota tubuhnya. Dalam waktu 1 menit 1 buah batu berubah jadi abu. Li Yuan belum merasakan energi tubuhnya kembali, seolah 1 buah batu energi yang ia serap hanya makanan pembuka. Merasakan tidak ada yang aneh, Li Yuan kembali menyerap keempat batu energi tersebut secara sporadis. Dalam beberapa tarikan napas, batu-batu tersebut berubah menjadi seonggok debu. Jika saja praktisi bela diri melihat aksi Li Yuan, mereka pasti akan menggila. Di alam langit sendiri, hanya pendekar tingkat dewa yang bisa melakukan hal seperti ini. 1. Setelah menyerap 5 buah batu energi, Li Yuan kembali merasakan kekuatannya pulih. Bahkan basis kultivasinya lebih stabil, ia juga merasakan kekuatannya akan segera menerobos. Namun Li Yuan menekannya, ia baru saja menerobos beberapa hari yang lalu. Ia tidak mau terlalu terburu-buru, masih banyak waktu baginya. Saat ini ia ingin membangun pondasi Qi-nya menjadi lebih kokoh. Dengan kekuatan jiwanya, ia memanggil Mo Chao untuk menemuinya. Li Yuan memiliki keyakinan dengan kekuatan Mo Chao untuk melindungi keluarganya. "Salam tuanku," terdengar suara seorang lelaki tua dari pekatnya malam. Sosok tersebut adalah Mo Chao. Mo Chao dapat merasakan aura yang kuat dari dalam diri Li Yuan. Baru saja ketemu sekarang anak ini sudah meningkat kekuatannya. Gumam Mo Chao dalam hatinya. Kekuatan mental Li Yuan terasa lebih kental dari sebelumnya. Sebagai seorang mentalis, Mo Chao sangat paham akan karakter dari kekuatan mental. Apakah ada perkembangan dengan organisasi Gagak Darah? Tanya Li Yuan memulai percakapannya. "Lapor tuanku, sepertinya organisasi Gagak Darah tidak akan mengganggu keluarga Anda lagi," Li Yuan mengerutkan alisnya. Kejadian kemarin diindikasikan sebagai perlindungan dari tetua Jiafu atas meninggalnya anggota Gagak Darah, ucap Mo Chao. "Oh, ada kejadian seperti itu," ucap Li Yuan tenang. "Aku butuh bantuanmu, sebentar lagi aku akan menuju ke Sekte Laohu. Aku memintamu untuk melindungi keluargaku," pinta Li Yuan. "Baik tuanku, aku akan melindunginya," jawab Mo Chao dengan patuh. Lalu mereka mengobrol sebentar, kemudian Mo Chao pamit. Malam semakin larut, Li Yuan berencana memasuki kamarnya untuk berkultivasi. Energi Qi Wang terus menguar, ia rasakan semakin pekat. Ia mengatur napas dengan teratur hingga pagi tiba. Keesokan paginya Li Qing tiba di kediaman keluarga Li dan bersama Li Tong. Mereka membawa bahan-bahan herbal yang sebelumnya pernah mereka bicarakan. Li Dan sangat senang, apa yang direncanakannya mulai berhasil. Di aula utama keluarga Li, Patriark Li Chuan dengan teliti memeriksa beberapa talenta muda berbakat. Mereka rencananya akan dikirim untuk mendaftar sebagai murid Sekte Laohu. Setelah memastikan, Patriark Li Chuan mendapatkan 7 orang dengan tingkat kultivasi sesuai persyaratan masuk Sekte Laohu. Ditambah dengan puteranya Li Ming akan menjadi 8 orang. "Patriark, bagaimana kesiapan Tuan Muda?" tanya seorang tetua yang bernama Li Chang. "Kultivasinya sudah berkembang pesat, baru saja ia menerobos ke ranah pondasi Qi," jawab Patriark Li Chuan dengan bangga. "Selamat, selamat. Tuan Muda sungguh berbakat," ucap beberapa orang mendengar kenaikan tingkat kultivasi Li Ming. "Patriark, apakah kita tidak memanggil Li Dan? Puteranya yang bernama Li Yuan seharusnya bisa memiliki kesempatan,"
ucap Li Tiansui. Hahaha, apakah kamu tidak mengetahui jika putra Li dan tidak memiliki bakat? Ucap Li Chang sambil tertawa. Tapi setidaknya kita bisa memberinya kesempatan. Ucap Li Tiansui memaksa. Li Tiansui merupakan paman Li Dan. Ia satu-satunya tetua klan Li yang masih memihak kepada Li Dan. Baiklah jika menurutmu begitu. Aku akan bersikap adil supaya orang tidak menuduhku pilih kasih, ucap Patriark Li Chuan. Kepala pelayan utama keluarga Li segera menjemput Li Yuan di kediamannya. Mendengar akan hal ini, tentu saja Li Dan sangat senang. Di sebelahnya Li Qing ikut merasa bahagia. Sebenarnya Li Dan sudah tidak peduli dengan seleksi masuk, karena putranya sudah memiliki lencana murid Sekte Laohu. Mereka sudah resmi menjadi bagian Sekte Laohu tanpa melewati proses seleksi. Apalagi Li Dan tahu jika tetua Baozi merupakan sosok misterius di Sekte Laohu, tentu di bawah asuhannya Li Yuan akan berkembang dengan pesat. Li Dan tidak memiliki sikap sombong, ia hanya merasa hangat bahwa Patriark memberikan kesempatan yang sama kepada putranya. Lalu Li Yuan yang sedang berbincang dengan Li Tong dipanggil oleh ayahnya. Nak, kamu beruntung, Patriark keluarga memanggilmu untuk mengikuti seleksi murid Sekte Laohu. Sekarang kamu ikutlah dengan kepala pelayan ke aula utama. Ucap Li Dan sambil tersenyum. Baik ayah, jawab Li Yuan dengan singkat. Ia dan Li Tong segera mengikuti kepala pelayan menuju aula keluarga. Sepanjang jalan, kepala pelayan tidak dapat merasakan kekuatan Li Yuan, sehingga ia berpikiran buruk. Bagaimana mungkin sampah seperti ini bisa mengikuti seleksi murid, cibirnya dalam hati. Seleksi klan Li. Tak beberapa lama, mereka tiba di aula utama. Salam Patriark, salam para tetua, ucap Li Yuan dan Li Tong bersamaan. Li Yuan, aku akan memberikan kesempatan kepada kamu untuk mengikuti seleksi masuk murid Sekte Laohu, ucap Patriark Li Chuan tanpa basa-basi. Kami akan memeriksa kelayakan kamu terlebih dahulu, perlu kamu ketahui syarat utamanya adalah basis kultivasimu harus berada pada pondasi Qi. Lalu beberapa orang tetua secara intensif memandang Li Yuan. Setelah beberapa kali memeriksa dengan serius mereka menyampaikan hasilnya. Pemurnian Qi tingkat kedua. Jawab Li Chang mewakili. Hal ini dibenarkan oleh tetua yang lainnya, sementara Li Tiansui tidak dapat mengelak. Basis Li Yuan memang berada pada pemurnian Qi tahap kedua. Ia sangat menyayangkan tetapi ia tidak bisa membantu lebih jauh. Di belakangnya, Li Tong mengerutkan dahi. Ia tidak mengerti mengapa Li Yuan tidak mengungkapkan kekuatan aslinya di depan Patriark dan para tetua. Li Tong hanya terdiam, yang ia tahu Li Yuan pasti memiliki rencana tersendiri. Setelah selesai menjalani pemeriksaan, Li Yuan dan Li Tong berjalan menuju ke kediamannya. Di luar aula pertemuan mereka menyaksikan 7 orang pemuda yang sebaya dengannya. Li Yuan hanya mengangguk pelan ketika melewati mereka, yang ia ketahui sebagai talenta muda klan Li. Para pemuda yang melihat Li Yuan pergi hanya menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin orang dengan kekuatan seperti itu diberikan kesempatan oleh Patriark? Patriark memang orang yang bijaksana. Itu adalah Li Yuan, ia putra paman Li Dan. Kudengar mereka dekat dengan tetua Li Tiansu. Ucapan mereka terdengar pelan oleh Li Yuan, namun Li Yuan bersikap tidak peduli. Li Tong. Sebaiknya kamu tinggal di sini, seru Li Yuan saat keduanya sudah tiba di kediaman keluarga Li Yuan. Ada apa memangnya? Tanya Li Tong dengan penasaran. Beberapa hari lagi kita akan berangkat ke kota Qinghai dan bergabung dengan Sekte Laohu. Sementara kita belum memiliki persiapan, aku ingin memberikan sesuatu agar kultivasimu cepat meningkat, ujar Li Yuan. Lalu dari dalam cincin penyimpanannya ia mengeluarkan 5 buah batu energi kelas atas. Ini. Mata Li Tong melotot saking kagetnya. Bagaimana? Tanya Li Yuan. Baiklah jika begitu, aku akan tinggal di sini, jawab Li Tong penuh semangat. Hari sudah siang, Li Peiyu memanggil kakaknya untuk makan siang. Mereka bertiga makan siang dengan lahap, ukuran badan Li Tong yang sedikit lebih besar dari Li Yuan membuat nafsu makannya juga lebih besar. Li Peiyu tidak heran melihat Li Tong, dulu di desa bambu kuning pemandangan ini sering ia saksikan.
Selesai makan siang mereka menuju ke toko tempat orang tuanya membuka usaha. Pada kesempatan itu, Li Tong juga meminta izin untuk tinggal di rumah Li Yuan. Awalnya Li Qing sedikit keberatan, khawatir Li Tong merepotkan. Namun setelah mendengar alasan Li Tong, ayahnya sedikit syok. Ada rasa bahagia tidak terkira di wajahnya. Li Tong menunjukkan lencana perak yang ia miliki sebagai identitas murid sekte Laohu. Li Qing memandang Li Dan, lalu Li Dan mengangguk membenarkan keaslian lencana tersebut. Li Qing memeluk erat Li Tong, tidak menyangka keberuntungan sangat bagus, bersama Li Yuan ia ikut merasakan keberkahan. Ayah sangat bangga kepadamu nak. Kamu luar biasa, ucap Li Qing dengan tatapan takjub. Li Dan, kelak anak-anak kita akan menjadi ksatria klan Li. Mereka tidak akan memalukan leluhur keluarga Li, ucap Li Qing dengan bangga. Paman, tolong rahasiakan hal ini. Biarkan orang lain tahu jika sudah waktunya, ucap Li Yuan kepada ayah Li Tong. Baik, tentu saja, ucap Li Qing. Bagaimanapun juga kabar ini adalah berita besar. Keberuntungan macam apa yang didapatkan oleh putranya. Lalu Li Qing berlutut dan bersujud menghadap langit. Ia sangat bersyukur dengan apa yang baru saja terjadi. Li Dan, aku akan kembali ke desa untuk mengabari ibunya Li Tong. Aku juga mau menyiapkan kebutuhan Li Tong, ucap Li Qing penuh semangat. Li Dan sangat memahami kebahagiaan yang dirasakan oleh kerabatnya tersebut, seandainya ia adalah Li Qing mungkin ia akan melakukan lebih. Baiklah, namun kamu jangan terlalu repot, ucap Li Dan sambil tersenyum bahagia. Kemudian Li Qing kembali pulang. Ia sudah tidak sabar untuk menemui istrinya menyampaikan berita bahagia ini. Dalam hatinya ia menangis bahagia, putranya bisa menjadi murid sekte Laohu. Sedangkan putra patriark saja masih harus menjalani seleksi, ia yang hanya dari keluarga cabang tentu sangat bahagia sekali. Li Yuan dan Li Tong ikut membantu di toko, pengunjung toko yang mulai berdatangan membuat ibunya Li Yuan sedikit kerepotan. Namun ibunya tampak gembira dengan situasi ini. Bahan-bahan herbal yang didatangkan dari desa bambu kuning memang memiliki kualitas yang bagus. Keaslian terjamin, harganya juga relatif lebih murah jika dibandingkan dengan toko lainnya. Ditambah dengan relasi Li Dan yang berasal dari tabib dan praktisi kesehatan, membuat tokonya diburu dalam waktu singkat. Sore harinya Li Yuan dan Li Tong kembali lebih awal ke kediamannya. Sementara Li Peiyu masih berada di toko membantu orang tuanya.